Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Saputri dari kelas 3 PSB. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi dan grafik. Apa sih definisi distribusi frekuensi dan grafik? Tujuannya itu apa? Terus proses penyusunannya itu bagaimana? Yuk kita simak video kali ini. Distribusi frekuensi. Jadi distribusi frekuensi itu pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori, dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Tujuannya itu adalah data menjadi informatif dan mudah dipahami. Ada proses penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama itu ada pertanyaan yang harus dijawab, terus ada pengumpulan data, menata data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Berikutnya yaitu ada langkah-langkah menyusun distribusi frekuensi. Yang pertama itu mengurutkan data, membuat kategori atau kelas data, melakukan penturusan atau tabulasi, memasukkan nilai ke dalam interval kelas. Setelah itu ada distribusi frekuensi relatif, yaitu frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi total. Jadi nanti jumlah frekuensi itu dibagi dengan total frekuensinya. Tujuannya itu untuk memudahkan membaca data secara tepat dan tidak kehilangan makna dari kandungan data. Setelah itu ada penyajian data, yaitu ada batas kelas, merupakan nilai terendah dan nilai tertinggi. Terus ada batas kelas dalam suatu interval kelas terdiri dari dua macam. Pertama yaitu batas kelas bawah, yaitu nilai terendah dari suatu interval kelas. Kedua, ada batas kelas atas, yaitu nilai tertinggi dalam suatu interval kelas. Kemudian ada nilai tengah, yaitu tanda atau perinci dari suatu interval kelas dan merupakan suatu angka yang dapat dianggap mewakili suatu interval kelas. Nilai tengah kelasnya berada di tengah-tengah pada setiap interval kelas. Kemudian ada nilai tepi kelas, yaitu nilai batas antara kelas yang memisahkan nilai antara kelas satu dengan kelas lainnya. Penjumlahan nilai kelas atas dengan nilai bawah kelas diantaranya dan dibagi dua. Distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Distribusi frekuensi relatif adalah membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100%. Frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif ada dua macam, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Kemudian grafik. Grafik dapat digunakan sebagai laporan. Mengapa sih menggunakan grafik? Manusia pada umumnya tertarik dengan gambar dan sesuatu yang ditampilkan dalam bentuk visual akan lebih mudah diingat daripada dalam bentuk angka. Jadi grafik dapat digunakan sebagai kesimpulan tanpa kehilangan makna. Ada grafik histogram. Histogram merupakan diagram balok. Histogram menghubungkan antara tepi kelas interval dengan sumbu horizontal X dan frekuensi setiap kelas pada sumbu vertikal Y. Selanjutnya ada grafik poligon, yaitu menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang merupakan koordinat antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada kelas tersebut. Selanjutnya yang terakhir itu ada kurva Ogive, merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Baik, terima kasih. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I feel over now, but I feel it still.
I want you to be happier because I'm happy.